Seperti itu ya. Jadi fase terikatnya itu dia terikat pada padatan pendukung gitu ya. Padatan pendukung itu apa sih? Padatan pendukung itu biasanya jenis, senyawa, ini gugus silanol ya. Nah seperti ini loh, padatan pendukungnya itu ya gugus silanol juga gitu ya, ini dia SiO, SiOH ini. Ya, fase diamnya itu ini biasanya, fase diam adalah partikel yang mudah tembus gitu ya, tidak terlalu solid ya. Kemudian luas permukaannya cukup besar, setiap gramnya itu kalau dibentang-bentang permukaannya itu bisa sampai 100 meter persegi. Digunakan pada pH kurang dari 8. Kenapa? Karena biasanya, fase geraknya atau fase diamnya itu sangat dipengaruhi oleh, memiliki sifat keasaman ya. Jadi keasaman itu kan ada prinsip kelarutan atau kemudahan disosiasi. Ya, kemudian menggunakan, eee, biasanya kalau menggunakan polisterena ya, fase diamnya menggunakan padatan pendukungnya itu polisterena, dia pH-nya bisa 8 sampai 12 gitu ya. Nah, oke baik. Kemudian, ini adalah bagaimana proses terikatnya, fase terikatnya ya. Ini adalah gugus permukaan ya, gugus silanol dari padatan pendukung, kemudian dia reaksikan dulu dengan dimetil klorosilan ya, kemudian akan terbentuk seperti ini. Nah, R-nya inilah yang kemudian menjadi, apa namanya, alkil ya, R itu kan alkil, R-nya inilah yang menjadi, apa namanya, jenis dari fase diamnya, yang memberikan karakter fase diamnya itu seperti apa gitu ya. Ini, fase terikatnya menggunakan ikatan apa? Menggunakan ikatan kovalen ya. Jadi kalau ikatan kovalen itu maka secara termal dan hidrostatik dia lebih stabil ya. Kemudian, ini, padatan pendukungnya adalah partikel silika, di mana dia memiliki gugus silanol ya, partikel silika itu punya gugus silanol, maka gugus silanolnya akan, eee, berikatan dengan R-nya ini, fase geraknya itu. Maaf, jenis fase diamnya tadi ya. Nah ini loh yang namanya fase terikat. Tapi sebelum silanol itu berikatan dengan R harus direaksikan dengan dimetil klorosilan ini, dimetil klorosilan, ada 2 metil ya, dimetil klorosilan. Kenapa harus diikatkan dengan dimetil klorosilan dulu? Supaya R-nya OH-nya ini kan sangat polar ya, OH-nya itu sangat, bersifat adsorpsi ya, sangat adsorptif ya. Maksud saya gugus OH yang dimiliki gugus silanol itu sangat mudah menyerap. Kalau tidak dilindungi dulu khawatirnya analitnya itu banyak yang juga langsung terikat dengan OH. Maka OH itu harus diproteksi dulu, ditutupi dulu dengan dimetil klorosilan ini gitu loh. Ini kalau sampai analitnya berinteraksi langsung dengan OH nanti jadinya seperti interaksi kromatografi cair padat kan. Yang fase diamnya padatan di mana gugus aktifnya memang OH kan. Nah itu jangan, tidak seperti itu gitu, karena yang diinginkan adalah justru fase diamnya itu apa sih ya, R ini, alkil-alkil ini gitu. Nah seperti ini. Ini ya, ini, fase terikatnya, maksud saya padatan pendukungnya kemudian diikat dengan dimetil klorosilan dulu, baru kemudian ada ikatan kovalen antara silannya ini dengan R lah. R-nya itu apa? R-nya ini jenis dari fase geraknya ya. Misalkan ini nih, amino, R-nya itu bisa gugus amino, R-nya bisa gugus cyano, R-nya bisa gugus diol. Atau kalau mau R-nya agak nonpolar, itu R-nya bisa oktadekil atau oktil atau fenil. Nah, seperti itu. Jadi R-nya itu yang diganti-ganti ya. Ah, kok masih banyak ya? Kurang 2 slide ya, kurang 2 slide. Kemasan kolom kromatografi fase terikat itu ada 2. Nah, sekarang sama. Kalau cair-cair itu ada 2, kromatografi normal dan terbalik. Untuk kromatografi fase terikat juga ada 2, normal dan terbalik gitu ya. Fase terikat normal dan fase terikat terbalik. Tapi sama saja prinsipnya. Yang namanya normal itu berarti fase diamnya lebih polar. Untuk fase terikat normal, fase diam yang terikat pada penyangga lebih polar daripada fase geraknya. Contohnya gugus ini, ya, alkil nitril, alkil amin ya. Kemudian fase geraknya apa yang non polar? Misalkan heksana, tetrohidrofuran dan seterusnya. Kemudian fase terikat terbalik, namanya juga terbalik, berarti fase diamnya lebih non polar gitu ya. Contohnya apa? Oktadekil, metil, air asetonitrit. Sehingga kaidah umum sifat elusi itu, urutan elusi solut dalam fase terbalik berlawanan dengan elusi dalam fase normal. Dengan sendirinya kan? Nah, seperti yang tadi saya contohkan pada diagram tadi. Ini slide terakhir, baik.
Fase gerak pada LC itu pada prinsipnya banyak tersedia ya. Jadi fase gerak dalam kromatografi cair itu sangat banyak dibandingkan kromatografi gas. Kalau gas kan hanya hidrogen, argon, nitrogen ya. Itu aja. Tapi kalau LC banyak apa ya, sebanyak pelarut yang digunakan oleh analit tersebut itu bisa berfungsi sebagai fase gerak gitu loh. Makanya fase geraknya bisa disebut sebagai solvent ya. Kemudian interaksinya itu biasanya bisa terjadi karena elektrostatik ya. Ini berbeda dengan GC. Kalau GC nggak ada interaksi, interaksinya ya gas karier, makanya gas pembawa namanya. Dia terbawa oleh aliran fase gerak yang bersifat gas itu tadi. Kemudian waktu tinggal, waktu retensinya itu tergantung dari jenis pelarutnya. Kenapa? Ya berarti tergantung dari jenis fase gerak kepolarannya dari pelarut. Kepolaran adalah sangat penting untuk solut, fase gerak dan fase diam. Nah, tadi ya, ini contohnya elusi bergradian tadi yang sudah saya sampaikan. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah habis ya? Berarti tinggal satu lagi materi untuk ion exchange. Insyaallah minggu depan. Untuk kromatografi permeasi tidak saya sampaikan ya. Memang tidak. Tinggal ini, nanti ini satu pertemuan sendiri nih. Jadi kita kurang satu lagi nih untuk kromatografi. Ada yang mau disampaikan? Ada mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan apa namanya, kalau di spektroskopi elusidasi itu kan kayak dia jelaskan cara membaca spektra apa namanya suatu apa sih namanya hasil dari analisis gitu Bu. Kalau di anu nggak diajarin nggak Bu? Saya kok masih bingung cara membaca kromatogramnya gitu. Oh, oke. Ya oke. Ya, Anda mau tanya cara membaca kromatogram? Boleh ya. Sebentar, saya ada tamu ya. Kak, tenang saya. Sebentar ya. Nanti saya jelaskan lagi ya. Bentar.